setelah sebelumnya kita tuh gagal nih buat dapetin sunset view di cafe tepi pantai karena cuaca yang mendung. Akhirnya saat pagi harinya kita ngide lagi buat cari spot pantai yang oke untuk menikmati suasana pagi di Anyer ini. Jadi wah kita mulai aja ya perjalanannya. Dan karena ini tuh baru hari kedua kita di Anyer, setelah sekian lama banget kita tuh nggak main dan mampir ke kawasan pantai di Serang, Banten ini. Jadinya kita juga masih meraba-raba nih untuk pagi ini tuh kita akan mampir ke bagian pantai yang mana yang ada di sejajaran Anyer ini. Karena ternyata di Anyer ini tuh banyak banget tuh nama-nama pantainya dengan tiap pantainya tuh punya pintu masuknya masing-masing. Dan untuk jajaran pilihan beragam pantai-pantainya ini tuh ada di bagian sebelah kanan jalannya ini ya. Kalau misalnya kita berangkatnya tuh dari area bagian kota Anyernya. Dan selain setiap pantainya tuh punya pintu masuknya masing-masing, sebagian pantai di sini juga hanya bisa diakses masuknya tuh kalau kita menginap di beragam resort ataupun hotel yang berada di bagian kanan jalan ini. Dan juga karena sebagian pantai di Anyer ini tuh menghadap ke bagian barat, jadi sebenarnya kalau pagi-pagi gini kita main ke pantai itu kita nggak bakal bisa dapetin momen sunrise ya. Tapi karena kebetulan hotel pertama yang kita inepin di Anyer ini tuh kita pesennya yang nggak termasuk dapetin sarapan saat pagi harinya. Jadi ini sekalian aja sih kita mau main ke pantai pagi-pagi sebelum nanti kita cari sarapan di bagian kota Anyernya. Lalu untuk udara Anyer di pagi hari ini tuh termasuk sejuk nih, nggak kering dan gerah ya. Mungkin juga karena waktu kita main ke Anyernya ini tuh di musim yang sering hujan dan mendung-mendung juga seperti ini. Jadinya tetap nyaman sih jalan-jalan di Anyer ini saat pagi hari. Jadi ini kita akan masih eksplor dan menyusuri sepanjang jalan ini dulu aja sampai menemukan lokasi pantai yang mau kita kunjungi di pagi hari ini. Sambil sekalian nih menikmati udara pagi Anyer yang termasuk sejuk ini. Nah sebenarnya kita sih terus aja motoran lumayan jauh tuh dari titik ini dan sempat bingung juga mau mampir ke pantai yang mana. Karena ternyata di pagi hari di bawah jam 7 pagi ini tuh sebagian pantai di Anyer ini tuh masih pada ditutup-tutup gitu ya akses ke bagian gerbang masuknya. Jadi akhirnya setelah kita jalan lumayan jauh kita milih untuk putar balik lagi aja dan milih untuk mampirnya ke pantai Sambolo 1 Anyer ini aja. Dan karena memang nggak terencana jadinya kita nggak ada nih rekaman waktu kita mulai memasuki area gerbang masuk pantainya ini. Dan ini kita sudah parkir kendaraan kita di lokasi yang paling dekat dengan bibir pantainya. Waktu masuk dan lewatin gerbangnya juga sama sekali nggak ada rantai atau penghalang lainnya. Jadi artinya pantai Sambolo 1 Anyer ini tuh bisa dikunjungi ya saat pagi hari di saat udara Anyer ini tuh masih termasuk sejuk. Dan karena masih pagi banget jadi untuk suasana di pantainya ini juga terasa sepi nih dari pengunjung lainnya. Tapi untuk ombak di Anyer ini saat pagi hari itu termasuk besar-besar nih. Dan karena nggak ada penjaganya juga saat pagi hari, jadi kalau misalnya mau
mau main ke lautnya, sebaiknya jangan jauh-jauh amat ya. Suasana di pantainya ini termasuk oke sih untuk sekedar foto-foto dan duduk-duduk santai sambil menikmati deburan ombaknya. Dan karena di awal saat kita masuk tuh sama sekali nggak ketemu dengan penjaga atau petugas di lokasi pantainya ini, kita kira tuh untuk akses ke pantainya ini tuh 100% gratis. Tapi ternyata enggak dong, karena di sela-sela waktu kita duduk-duduk dan foto-foto di pantainya ini, ada petugas yang datang dan menanyakan sudah beli karcis masuknya atau belum. Kita bilang sih belum beli ya, dan akhirnya diminta untuk membayar karcis masuknya. Untuk karcis masuknya tuh bukan dihitung per orang ya ternyata, tapi per kendaraan. Dan karena kita pakai kendaraan roda 2, jadi kena biaya masuknya tuh sebesar Rp25.000. Untung banget sih kita tuh lagi pegang uang cash, karena untuk pembayaran tiket masuknya ini tuh hanya bisa dengan cash aja ya, gak ada sistem kris atau apapun yang bentuknya electronic payment lainnya. Dan karena karcisnya tuh dihitung per kendaraan aja, jadi berarti kalau misalnya kita jalan kaki sih harusnya gratis ya. Jadi hitungannya tuh untuk 25.000 ini tuh cuma biaya parkir kendaraan aja. Kalau mikirnya seperti itu sih, maka 25.000 tuh udah termasuk harga parkir kendaraan yang lumayan tinggi ya untuk kendaraan roda 2. Tapi karena memang kita tuh udah lama banget nih nggak main ke pantai, jadi ya udah nggak apa-apa juga sih. Dan setelah puas menikmati suasana di pantainya ini, main air dan juga foto-foto juga pastinya, akhirnya ini kita mulai merasakan lapar juga nih. Jadi di jam 7 kurang ini kita milih untuk mulai meninggalkan area pantainya ini. Dan mungkin juga karena masih kepagian banget, untuk warung makan dan minuman juga WC umum di pantainya ini tuh belum ada yang aktif ya. Mungkin jam 8 atau jam 9 sih baru pada aktifnya. Sayangnya kita tuh lupa nih buat nanya-nanya tentang hal ini sama petugas yang meminta uang tiket masuk kendaraan di tempat ini. Oh ya, sebagai perbandingan aja, waktu kita mampir ke kafe sebelumnya juga ada biaya parkir kendaraan ya waktu meninggalkan area kafe pinggir pantainya itu. Tapi harga parkirnya tuh wajar kok, dikasih 2.000 juga beres. Tapi ya mungkin memang tiap lokasi juga punya kebijakan masing-masing ya soal harga akses masuknya ini. Dan untuk kita bayar ke petugasnya juga kita tuh dikasih semacam kertas karcisnya. Jadi mungkin memang 25.000 ini tuh adalah harga tiket karcis resminya. Dan sekarang ini kita langsung lanjutin perjalanan kita aja untuk menuju ke bagian kota Anyarnya nih untuk sarapan pagi. Dan karena sudah mulai ada mataharinya, jadi udara di menuju ke jam 7 pagi hari ini tuh udah langsung terasa hangat nih. Dan seperti itu aja ya pengalaman kita pagi-pagi mampir ke salah satu pantai yang ada di Anyar ini. Sebenarnya kita tuh pengen mampir ke pantai Pal Anyar, tapi ternyata di bawah jam 7 pagi tuh akses ke gerbang masuk pantainya tuh masih di portal. Dan kalau dipikir-pikir lagi sih, liburan di Anyar ini pastinya bakalan lebih nyaman dong ya kalau kita pilihnya tuh dengan menginap di hotel ataupun resort yang langsung punya akses ke bagian pantainya. Jadi kita tuh nggak harus ribet berkendara lagi kalau misalnya lagi mood pengen main ke pantainya saat kapanpun juga. Makanya di video selanjutnya kita akan review salah satu resort di Anyar ini yang punya akses langsung ke area pantainya. Jadi sampai ketemu lagi aja di video selanjutnya dari Let's Go Project. Untuk selebihnya sih di video ini tuh adalah suasana perjalanan kita saat pagi harinya ini untuk sampai menuju ke bagian lokasi mercusuar yang akan kita lewati saat menuju ke bagian kota di Anyar ini.